Cara kerja laminar airflow adalah udara yang dialirkan melalui blower untuk masuk ke area kerja disaring terlebih dahulu sehingga menjadi udara yang steril dan siap digunakan untuk proses penanaman atau inokulasi di dalam laminar airflow tersebut. Alat selanjutnya yaitu spatula. Alat ini digunakan untuk mengambil bahan dan untuk mengaduk larutan. Yang pertama ada pH universal. pH universal digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan atau air. Kemudian ada autoclave. Autoclave digunakan untuk mensterilkan alat kimia yang akan digunakan. Cara menggunakan autoclave: pertama, isi air pada autoclave hingga batas, lalu masukkan alat kimia yang akan disterilkan, kemudian tutup autoclave. Kemudian naikkan autoclave ke atas kompor, lalu nyalakan kompor, kemudian tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, tutup kartu pada autoclave, pastikan suhu tetap terjaga pada 120 derajat. Setelah suhu 15 menit, matikan kompor. Setelah suhu 0 derajat, buka kartu pada autoclave, lalu keluarkan alat kimia dan siap digunakan. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang alat inkubator. Nah, jadi fungsi dari inkubator ini adalah untuk menginkubasi bakteri agar dapat hidup pada suatu media. Ini adalah beberapa alat inkubator yang ada di lab kami. Cara kerja inkubator adalah mengoptimalkan suhu dan kelembapan agar organisme seperti bakteri dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang inokulasi. Berfungsi untuk memindahkan suatu bakteri dari satu media ke media lainnya pada proses inokulasi. Caranya yaitu kita ambil bakteri pada tabung reaksi, kemudian buka media yang akan diinokulasi, kemudian goreskan pada media. Letakkan loop inokulasi pada penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B tim 2. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya Gadis Febrianti. Saya Nurul Nurjania. Dari lemari es ini yaitu untuk menyimpan bahan yang membutuhkan suhu dengan dingin serta sebagai tempat penyimpanan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau untuk menyimpan alat-alat kebutuhan laboratorium. Lemari es. Pertama, kita buka lemari es tersebut. Pastikan suhu dalam keadaan normal. Sebelum memasukkan bahan ke dalam lemari es, pastikan media dalam keadaan suhu tidak panas. Untuk mengidentifikasi bahan dan wadah tersebut, setelah itu berikan label. Fungsi dari tabung Durham. Tabung Durham adalah mengetahui terbentuknya gas gelembung atau untuk menangkap gas yang ditimbulkan akibat adanya fermentasi laktosa menjadi asam dan gas. Tabung Durham yaitu dalam penggunaannya tabung Durham diisi dengan medium khusus yang mengandung senyawa yang dibutuhkan oleh bakteri asetogenik dan sulfat reduksi untuk tumbuh. Setelah itu sampel air ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Lalu sekian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan dari beker glass dan hot plate. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari hot plate. Alat ini berfungsi sebagai alat pemanas atau menghidupkan larutan kimia. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari beker gelas, yaitu sebagai alat penyimpan atau penampung bahan sementara. Saya akan menjelaskan cara penggunaan hot plate dan beker glass. Beker glass berfungsi untuk memanaskan larutan dengan bantuan
baterai. Cara penggunaan baterai sendiri yaitu hubungkan kepala kabel ke dalam sebuah peledak, kemudian taruh beker flash di atas baterai, kemudian atur suhu menggunakan pengatur suhu yang ada di baterai. Setelah barukan panas, maka turunkan suhu secara perlahan hingga baterai menjadi dingin. Kemudian cabut kepala kabel dari stop kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C dari tim 2 akan memperkenalkan alat mikrobiologi dan fungsinya. Sebelum memulai perkenalan alat mikrobiologi dan fungsinya, perkenalkan nama saya Fahmi Ramadan. Saya Yulis Istiana. Saya Halimatus Sa'diyah. Alat ini bernama Vortex. Cara kerja Vortex yaitu menghubungkan steker pada sumber energi, kemudian menekan tombol on off pada sini dan mengatur kecepatannya. Dan alat ini berfungsi untuk mencampur larutan yang ada di dalam tabung reaksi dengan cara ditekan. Kami juga memperkenalkan tentang alat yang bernama tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk menyimpan cairan atau bahan kimia dalam jumlah kecil pada saat pengamatan reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk menampung reaksi kimia dan tempat untuk media. Pengertian koloni konser. Koloni konser adalah alat laboratorium yang dirancang secara persis untuk menghitung jumlah koloni bakteri atau mikroorganisme yang tumbuh pada media pertumbuhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian utama pada koloni konser. Yang pertama ada kaca pembesar, yaitu membantu kita untuk melihat koloni lebih jelas. Dan yang kedua ada penanda elektrolis. Nah, ini bisa diganti dengan menggunakan spidol, yaitu membantu kita untuk menandai koloni yang telah dihitung. Dan yang ketiga ada lampu. Lampu ini membantu kita untuk menerangi pada koloni konser. Dan yang terakhir adalah platform. Platform adalah tempat untuk menaruh cawan bateri pada koloni konser atau sambungkan steker dengan sumber listrik. Kemudian tekan tombol on untuk menghidupkan. Setelah melakukan perhitungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang botol semprot. Botol semprot yaitu alat laboratorium yang digunakan untuk membilas atau membersihkan alat. Bentuknya seperti botol pada umumnya, akan tetapi memiliki selang yang panjang dan lentur. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop dan kaca objek dan kaca penutup. Mikroskop adalah alat yang kita gunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil seperti sel atau mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kaca objek ini adalah lempengan kaca tipis yang datar di mana kita meletakkan sampel yang kita amati. Kaca fungsi mikroskop ini berfungsi untuk melihat, memperbesar dan menghasilkan gambar dari suatu objek yang sangat kecil dan halus yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata manusia. Dari kaca objek tersebut yaitu digunakan untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati di bawah mikroskop. Prinsip kerja dari mikroskop ini dimulai dari cermin yang menghasilkan cahaya yang ditampung oleh kaca objek dan kaca penutup dan akan diamati melalui lensa okuler dan lensa objektif. Sebagai tempat penyimpanan dokumentasi yang berfungsi atau budaya dan juga mengurangi risiko jadi sadarnya dapat dari berbagai dan kemari asam kemudian mengambil
Selain untuk membentuk volume, digunakan untuk sampel bahan cair dengan ketersediaan rendah. Mikrobipet adalah dengan cara dua jari di atas sini dan yang jempol ada di atas dua. Dan alat ini untuk menggunakan pipet. Cara penggunaannya adalah mikrobipet dengan cara menarik tombol ini, tombol kuncian. Terus ambil pipet dan sebelum ambil kanan, lalu pipet lalu lepas tuas ini dan cara mengeluarkan larutan dari dalam pipet adalah dengan cara menekan tuas ini sampai 2 tekan, tekan lagi. Dan itu cara melepaskan pipet dari mikrobipet adalah dengan cara menekan tombol ini. Ini adalah untuk mengambil atau memindahkan media ke tempat yang lainnya dan dapat mencegah kontaminasi silang antara sampel tersebut. Ini digunakan untuk memindahkan cairan kecil, biasanya kurang dari 1000 mili. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari neraca. Neraca ini berfungsi untuk menimbang bahan yang akan digunakan saat praktikum. Saya akan menjelaskan cara startup neraca. Pertama, pasangkan steker pada stop kontak. Lalu lihat water pass apakah sudah tepat di tengah. Jika sudah tepat di tengah, maka nyalakan neraca dengan cara menekan tombol on. Lalu tunggu beberapa detik. Nah, neraca sekarang sudah siap digunakan untuk menimbang bahan. Untuk menimbang bahan, kita menggunakan botol timbang. Botol timbang ini berfungsi sebagai alat atau tempat untuk menimbang bahan. Cara kerjanya, pertama, timbang botol timbang tanpa ada botol timbang kosong. Lalu catat berapa gram. Setelah itu, tambahkan bahan. Bahan ini cara dari penimbangan. Cara mematikan neraca ini, tekan tombol on di neraca ini selama beberapa detik. Setelah muncul tulisan off, lalu cabut steker pada stop kontak dan neraca sudah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari botol reagen. Fungsinya yaitu untuk menyimpan bahan kimia cair maupun bubuk untuk keperluan laboratorium. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari botol top dispenser. Fungsinya yaitu untuk memindahkan larutan dengan volume tertentu ke wadah yang lain. Cara penggunaan botol top dispenser yaitu pertama-tama kita tentukan volume yang kita inginkan dengan cara memutar pada bagian ini. Kemudian jika sudah ditentukan volume yang kita inginkan, rapatkan kembali. Setelah itu masukkan botol top dispenser ke dalam botol reagen. Tutup rapat. Kemudian untuk mengambil volumenya, yaitu tarik bagian atas secara perlahan tanpa ada gelembung udara di dalamnya. Kemudian untuk mengeluarkan yang sudah kita ambil, caranya yaitu dengan memutar bagian ini pada arah panah di depan ini. Kemudian turunkan bagian atas ini dan selesai.